saya adalah director dari Merck Serono. Merck Serono adalah perusahaan farmasi multinational company yang berasal dari Jerman. Oke, Ibu, seberapa besar Ibu peran PR dalam menunjang perusahaan Anda gitu? Eh, kita punya beberapa range produk ya. Ada beberapa produk yang PR activity itu sangat menunjang untuk awareness terhadap disease-nya sendiri, karena kita memproduksi produk-produk ethical, di mana produk ethical itu adalah produk resepan, sehingga yang seharusnya meresepkan itu adalah dokter. Cuman ada beberapa penyakit di Indonesia yang awareness-nya masih kurang, sehingga kita harus meningkatkan awareness tersebut dengan melakukan PR activities. Contoh yang saat ini kita lakukan adalah untuk produk-produk fertility, di mana di Indonesia sebenarnya sudah banyak IVF center untuk pasien-pasien yang susah untuk punya anak, sebenarnya bisa datang ke IVF center tersebut. Cuman problemnya adalah orang-orang belum mengerti benar sebenarnya di Indonesia sudah banyak fasilitas tersebut. Orang-orang malah berangkat ke Singapura atau ke Kuala Lumpur. Jadi kemarin kita banyak bikin PR campaign menjelaskan sebenarnya infertility itu apa, kemudian sebenarnya di Indonesia ada banyak IVF center yang bisa didatangin dan pasien-pasien tersebut bisa berobat untuk mendapatkan anak. Dan kita juga punya beberapa range produk lain, misalnya untuk diabetes kita juga tingkatkan awareness bahwa diabetes adalah penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Jadi PR campaign untuk beberapa therapeutic class yang kita punya ini sangat memberikan impact yang sangat besar untuk meningkatkan awareness terhadap penyakit tersebut. Bu, bicara mengenai bidang PR gitu Bu ya, kira-kira strategi atau terobosan apa sih yang sudah dilakukan oleh PR di PT Mark itu sendiri gitu selama ini? Seperti tadi saya sampaikan, kita punya banyak produk gitu ya. Yang kita sudah pernah lakukan tuh kita punya diabetes produk. Merck ini merupakan market leader di diabetes market. Diabetes itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi. Indonesia merupakan dari perhitungan worldwide prevalensi diabetes di Indonesia adalah nomor 3. Jadi banyak sekali sebenarnya pasien diabetes di Indonesia. Tetapi banyak pasien-pasien ini yang belum mengakses ke pengobatan, bahkan belum terdiagnosa. Nah, kita di Merck, karena kita sebagai market leader di diabetes, kita berusaha meningkatkan awareness bahwa apa itu diabetes, kenapa kok pasien itu mesti berkunjung ke dokter, kemudian range berapa sih yang dikatakan pasien tersebut menderita diabetes, kapan mereka harus ke dokter, kapan mereka harus melakukan pengobatan. Kita melakukan PR campaign itu yang pernah kita lakukan di diabetes. Kemudian di fertility yang tadi saya ceritakan, kita juga banyak melakukan PR activity karena kita merasa bahwa orang Indonesia masih belum begitu paham bahwa pasangan-pasangan yang tidak punya anak sebenarnya masih bisa punya anak, masih punya kesempatannya itu dengan bayi tabung atau in vitro fertilization. Dua hal itu yang saat ini kita cukup gencar. Kemudian kita juga punya produk Neurobion, itu produk yang dipakai untuk mengatasi masalah neurologi. Nah, orang-orang sebenarnya neuropati itu adalah hal yang simple, tapi orang masih belum begitu aware apa itu neuropati. Nah, kita juga melakukan PR campaign mengenai neuropati awareness, sehingga orang tahu bahwa oh, saya suka merasa baal, saya suka merasa kesemutan. Sebenarnya itu hal yang simple, tetapi kalau tidak diobati menjadi hal yang lebih besar dan lebih berbahaya. Oke, menurut Anda sendiri nih, bagaimana sih perkembangan dunia PR atau kehumasan yang ada di Indonesia ini sendiri dalam kurun 1 dekade terakhir ini? Mungkin saya harus bagi, karena saya bergerak di bidang farmasi gitu ya, saya harus jelaskan, harus memberikan masukan di bidang farmasi dulu ya. Kalau saya melihat di industri farmasi semakin kesini PR itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena apalagi kalau untuk company di mana produknya sendiri sudah market leader. Kalau dia sudah market leader berarti kan dia harus membuka pasar, ya kan? Dia tidak bisa ngambil market share dari yang sudah ada karena sudah market leader. Nah, untuk membuka pasar berarti awareness atau patient pool-nya harus ditingkatkan. Kalau saya lihat perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa perusahaan farmasi yang memang market leader di salah satu therapeutic areas-nya, kalau mereka melakukan PR itu akan memberikan impact yang sangat besar dalam peningkatan patient pool karena awareness-nya meningkat, dan kita juga membantu dokter untuk menambah jumlah pasien. Kemudian kalau saya bicara di luar industri farmasi, rasa-rasanya PR adalah suatu key activities yang harus dilakukan gitu ya, karena apalagi kalau kita bicara produk yang memang target audiensnya adalah layman atau masyarakat umum gitu, sehingga PR menjadi sesuatu yang sangat baik untuk cepat noise levelnya cepat meningkat, orang juga cepat tahu sebenarnya ada program atau ada produk apa gitu. Jadi saya rasa even kita aja di perusahaan farmasi yang target audiensnya dokter, kita banyak melakukan PR campaign juga. Sebagai salah satu yang menerima penghargaan itu untuk malam ini,
pendapat Anda sendiri mengenai program PR program and People of the Year 2013 ini gimana? Program ini ya. Nah, Cukup menarik ya, maksudnya gini, kalau saya melihatnya nggak ada suatu lembaga atau majalah atau institusi yang melakukan penilaian seperti ini gitu, dan buat kita sendiri kita sangat surprise loh, ternyata kita dinilai menjadi salah satu pemenang gitu ya. Oke, Untuk iya. untuk kategori tertentu, di mana dinilainya, kapan dinilainya, dan kriterianya apa kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi pada saat kita mendapatkan informasi ini adalah satu apresiasi yang sangat membanggakan buat kita, dan indirectly itu meningkatkan motivasi kita juga. Oh ternyata what we did before itu ternyata impactnya cukup besar, even kita menjadi winner dengan budget yang sangat limited. Kan kalau perusahaan farmasi budget untuk PR kan nggak begitu banyak gitu ya, tapi dengan budget yang limited kita ternyata bisa terdengar gitu. Jadi buat saya sih ini sesuatu yang sangat bahagia dan harus dilanjutkan, dan impact itu kita sendiri adalah sangat memotivasi kita juga untuk melangkah ke depan.